Hai sobat, kita mengetahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa. Nah, salah satunya yaitu suku Papa. Sebelumnya, apa sih suku Papa itu? Nah, suku Papa adalah salah satu dari banyaknya suku di Indonesia yang tersebar di Pulau Sumatera. Suku Batak Papa merupakan salah satu suku etnis Batak yang memiliki kekayaan budaya yang unik. Sama dengan suku-suku lain, suku Papa memiliki asal-usul sendiri. Suku Papa dipercaya berasal dari India Selatan yang berimigrasi ke Sumatera Utara. Menurut cerita, nenek moyang suku Papa adalah Kada dan Lona yang berasal dari India. Kada dan Lona terdampar di Pantai Barus dan kemudian masuk ke Tanah Dairi. Dari pernikahan mereka, lahir anak yang bernama Hyang yang dikeramatkan oleh suku Papa. Suku Papa juga memiliki versi sendiri tentang asal-usulnya. Beberapa marga Papa seperti Lingga, Maha, dan Maharaja mengandung unsur keindiaan. Hal ini menunjukkan bahwa mungkin mereka pernah terjadi kontak antara penduduk Papa dengan pendatang dari India. Setiap suku pasti mempunyai tradisi atau perayaan masing-masing kan? Begitu juga suku Papa. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah upacara menerep. Upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat Papa ini masih berhubungan dengan adat di sekitar kampung mereka dan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Upacara ini biasa dilakukan oleh sekelompok individu atau keluarga inti. Secara umum, upacara ini bertujuan untuk penghormatan dan permohonan doa restu dari orang tua atau orang yang dituakan di daerah setempat. Nah, tahu nggak sih, upacara ini dilakukan secara diam-diam tahu. Biasanya, masyarakat Papa ini melaksanakan upacara ini ketika sedang dalam keadaan baik, mendapat rezeki, hasil ladang yang melimpah, mendapatkan pekerjaan, atau saat akan menikah hingga seseorang kembali dari perantauan. Uniknya pelaksanaan upacara ini sengaja tidak diberitahu kepada pihak yang akan diberi makanan, layaknya sebuah kejutan. Lalu untuk mencari informasi mengenai keberadaan pihak yang akan diberi, biasanya dari pihak ketiga atau keluarga yang bersangkutan. Yang kedua adalah pesta budaya Oang-Oang. Ini adalah acara tahunan yang menampilkan berbagai aspek budaya Papa, termasuk tarian, musik, pakaian adat, dan kuliner. Perayaan ini bertujuan untuk melestarikan dan mempromosikan budaya Papa, serta menarik wisatawan setempat. Yang ketiga adalah tradisi Mersinambul. Mersinambul adalah rangkaian acara adat yang melibatkan upacara kerja mendeh atau sukacita, upacara adat kerja nyahat atau duka cita, dan upacara adat kerja serupa ritual sedekah bumi. Tradisi ini memerlukan tokoh adat yang disebut Persinambul, yang memiliki peran penting dalam mengatur dan melaksanakan upacara adat. Yang keempat adalah tradisi menanda tahun. Menanda tahun adalah suatu upacara yang diselenggarakan setahun sekali oleh marga-marga yang ada di tanah Papa menjelang pelaksanaan pembukaan ladang. Upacara ini selalu diselenggarakan menjelang musim tanam agar tidak menyalahi apa yang dipercaya sebagai ketentuan-ketentuan penguasa alam gaib bagi kelestarian ekosistem. Berladang bagi masyarakat Papa bukan hanya untuk tujuan ekonomi, tapi berkaitan dengan aspek kebutuhan religi. Yang berikutnya adalah kuliner-kuliner khas Papa yang tidak kalah enaknya dari kuliner-kuliner suku lain. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah lemang. Lemang adalah makanan tradisional khas suku Papa yang sangat diminati oleh masyarakat. Karena makanan ini juga memiliki rasa yang sangat enak. Makanan ini juga tidak terlalu sulit untuk membuatnya. Makanan ini terbuat dari bahan dasar beras pulut atau beras ketan, dan bahan lainnya berupa lada dan santan. Makanan ini dimasak dengan cara dimasukkan ke dalam bambu dan dimasak di pinggir api. Makanan ini memiliki kesamaan dengan makanan khas Karo. Yang kedua adalah peleng. Peleng merupakan salah satu makanan yang paling populer bagi masyarakat Papa, karena makanan ini kerap disajikan dalam berbagai acara adat, hingga pesta dan festival budaya. Makanan ini terbuat dari bahan pokok beras yang dicampur dengan rempah-rempah, seperti kunyit, bawang gandera atau bawang batak, jahe, santan, dan cabai merah atau hijau sebagai toppingnya. Yang ketiga adalah ginaru. Ginaru merupakan salah satu makanan tradisional khas suku Papa yang cukup unik dan sederhana karena mudah dibuat. Makanan ini terlihat mirip dengan peleng karena memiliki warna yang agak mirip. Namun makanan ini memiliki perbedaan dan memiliki rasa yang tak kalah rasanya dengan peleng. Ternyata makanan dari khas suku Papa tidak kalah menarik ya.
Selanjutnya adalah kesenian tradisional. Suku mana sih yang tidak memiliki kesenian tradisional? Kesenian tradisional dari Papa ada banyak. Yang pertama yaitu tarian Tatak Manapu Kopi yang merupakan salah satu jenis hasil pertanian di tanah Papa. Tatak muat kopi ini menceritakan bagaimana proses mulai dari memanen kopi, menumbuk kopi, dan menjemur kopi yang dilakukan oleh pemuda-pemudi di kampungnya saat datang musim panen. Yang kedua adalah genderang sisibah. Genderang sisibah merupakan seperangkat alat musik yang terdiri dari 9 buah dan kemudian dimainkan oleh 8 hingga 9 pemusik yang disebut pandai atau orang yang pintar dan bijaksana. Banyaknya jenis musik ini disebut merkata genderang karena bunyi yang dihasilkan bukanlah bunyi semata, melainkan berupa kata-kata ungkapan dan permohonan pelaksana dan peserta upacara kepada dibata, serta kekuatan lainnya dalam konteks kepercayaan masyarakat. Kesenian tradisional lain yaitu Oles Pardabaita. Oles Pardabaita merupakan kain tradisional suku Batak Papa yang dikenakan pada saat acara adat istiadat sukacita seperti adat perkawinan, busana per hari, tortor tradisional, maupun acara resmi pemerintah daerah. Yang lainnya yaitu pertutur. Pertutur dalam budaya Papa adalah sistem kekerabatan yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat suku Papa. Yang lainnya yaitu pertutur. Pertutur dalam budaya Papa adalah sistem kekerabatan yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat suku Papa. Pertutur bukan hanya sekedar hubungan keluarga, tetapi juga mengatur cara berinteraksi, berbicara, dan bersikap dalam masyarakat. Yang terakhir adalah cerita rakyat. Apa saja sih cerita-cerita rakyat yang berasal dari suku Papa? Yang pertama adalah legenda air terjun Simbilulu. Cerita ini berasal dari desa Paronggil Julu, Kecamatan Tindah, Kabupaten Papa Barat. Menurut kisah, dahulu air terjun ini merupakan tempat penyembahan bagi masyarakat yang belum mengenal agama. Mereka sering membawa sesajen karena meyakini adanya penghuni gaib, seperti kepiting raksasa, ulat sebesar kucing dewasa, dan burung tarak-tarak yang berparuh mirip enggang. Setiap kali pengunjung datang, dipercaya akan turun hujan deras sebagai pertanda kehadiran mereka. Cerita ini mengajarkan tentang hubungan harmonis antara manusia dan alam serta pentingnya menghormati leluhur. Cerita rakyat lainnya yaitu legenda Pea Ganci. Dalam bahasa Papa, Pea berarti danau atau bendungan air. Legenda Pea Ganci menceritakan tentang seorang ibu yang mengutuk anaknya menjadi sebuah danau karena perilaku buruk sang anak. Cerita ini mengandung pesan moral tentang pentingnya berbakti kepada orang tua dan konsekuensi dari perilaku yang tidak baik. Itu saja mengenai salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Papa. Suku Papa mungkin memiliki kemiripan dengan suku-suku lain yang berada di Sumatera Utara. Namun, percayalah suku Papa memiliki keunikan sendiri. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.